Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sosiokos, kembali lagi di program Ayo Mas dengan tema mengejar ridhomu tetapi bukan mengejar kamu. Bersama saya Anita Abilatul Maula sebagai host yang akan memandu acara kali ini, ditemani oleh tamu spesial, ya sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Pustana MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Pada kali ini kita akan membahas tentang mengejar ridhomu. Nah, menurut Bapak, bagaimana kita sebagai umat muslim gitu ya Pak, ingin mengejar ridho Allah itu sangat susah gitu. Bagaimana menurut Bapak? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengejar ridho Allah itu memang mudah untuk dikatakan, tapi sulit juga untuk diwujudkan. Saya kira kalau kita ingin bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dalam ridho Tuhan, ya. Orang mengejar itu kan belum tentu juga sampai ya pada tujuan yang diinginkan. Namanya juga mengejar, ya. Maka yang dikejar itu didapatkan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ingin sampai pada satu tujuan, ya, dia ada dalam ridho Tuhan itu berarti dia harus memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya ridho dan apa itu ridho Tuhan itu seperti apa dan ridho itu seperti apa. Ya. Ya, sangat susah juga ya Pak. Ya. Saya kalau sedikit bertanya gitu ya Pak. Mengapa pada ridho Allah itu menjadi tujuan utama gitu dalam beribadah dan beramal? Kalau seseorang di dalam beramal dan beribadah tujuannya bukan mencari ridho Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir semua aktivitas itu harus didasarkan atau bertujuan itu hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu kan sering juga berdoa kepada Allah, ya, di samping kita beribadah hanya untuk Allah, ya. Karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga kita sering kali berdoa setelah sholat kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Jadi Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami meminta kepadamu ridho dan surga, dan kami berlindung atas sakhatika. Jadi atas tidak diridhoinya atau dalam kalau bahasa Sunda itu bendu, ya. Bendu itu apa? Bendu? Murka, ya. Murka Allah dan juga dari akidah. Itu doa yang kita bacakan. Makanya dalam pandangan Islam itu saya bawa kitab ini. Kitab ini adalah kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azzar. Ini yang ditulis oleh ulama besar yang di dalamnya menjelaskan tentang ridho. Jadi ridho ini kalau kita ingin mendapatkan keriduan Tuhan atau keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita juga harus merasa ridho juga atas segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mungkin ada seseorang mendapatkan ridho Tuhan, tetapi dia juga merasa tidak ridho, dia putus asa, dia marah atas segala sesuatu. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan wa alaika biridho
bi qada'illahi ta'ala faridha bi qada'i min usratil tamal wa bil mahabbah. Di sana dijelaskan hendaklah kamu merasa hidup. Hidup itu artinya puas ya. Dia akan merasa puas, merasa rela atas segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ridho itu merupakan sebaik-baiknya buah yang ditunjukkan oleh seorang hamba sebagai salah satu bentuk mahabbah, cinta kepada Tuhan dan juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gitu. Nanti kita jelaskan bagaimana sebenarnya orang itu merasa puas, rela, dia tidak mempertanyakan apapun yang telah menjadi ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Sesekali misalkan Anda mendapatkan pujian dari orang lain, senang nggak? Senang pasti kan? Ya, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita mendapatkan ujian yang lain sakit, senang nggak itu? Tidak. Nah, bagaimana kita itu cara menyikapinya? Orang yang ridho itu, ketika dia mendapatkan senang, kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sama, hatinya itu sama. Dia rela, dia merasa puas. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi tidak menyenangkan, musibah lah ya, salah satunya misalkan terjadi kepada seseorang, tapi dia ini apa? Dia ini merasa apa ya? Dia menerima, tapi hatinya sebenarnya itu tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan itu, tapi dia menerima. Itu bukan ridho, tapi sabar. Jadi ridho itu adalah makom kedudukan di atas sabar. Nah, kalau orang sudah begitu, pasti dia sampai ke ridho. Oke ya. Ya. Saya mau bertanya lagi, boleh? Boleh. Dalam kondisi gagal atau tertimpa musibah, kan kita sangat kayak ya Allah, kenapa sih Allah itu memberi musibah seperti ini? Padahal kita kan tidak kuat gitu. Iya. Nah, di situ kan Allah itu bagaimana gitu Bapak tetap meyakini bahwa kita itu bagian dari jalan menuju ridho Allah gitu. Bagaimana gitu Bapak? Itu adalah manusiawi. Seseorang ketika diberikan satu kebahagiaan, senyum, kemudian ketika dia mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, menangis, dan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya melihat di dunia ini kita tidak bisa lepas dari dua, senang, susah, ya, kemudian gembira, kemudian tidak gembira, ada laki-laki, ada perempuan, dan lain-lain. Tetapi tabiat manusia itu kadang-kadang begitu. Ketika ada sesuatu, ya Allah, kenapa ini terjadi kepada saya? Gitu ya. Di saat-saat saya tidak menginginkan itu. Nah, itu adalah sesuatu yang menjadi tabiat manusia. Tetapi kalau itu dipahami, itu Anda benar-benar itu taskhir. Taskhir itu seperti marah, tidak menerima dengan keadaan itu. Dalam hukum agama itu tidak boleh. Nah, biasanya begini, ada ini ya, perkataan Nabi Muhammad SAW, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyatamis rabban sirah." Jadi barang siapa yang tidak merasa senang dengan ketentuan Allah, walaupun itu sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya, saya benar-benar tidak ingin itu, gitu ya. Terus walamias ala balai, kemudian dia tidak merasa sabar menerima atas keadaan itu, maka kata hadis kudsi itu ya dijelaskan faliyatlu atau faliyatlu surabaya. Silakan carilah Tuhan sendiri. Berarti seorang bisa diusir dari Allah ya ini. Kan nggak mungkin ya. Kalau kita misalkan diusir sama Tuhan keluar dari muka bumi ini,
mau lari kemana coba? Ya, mau ke mertua? Bumi Tuhan juga, bumi Allah juga. Ini bumi Allah, ini rumah Allah kan. Ada satu lagi. Waqala alaihi assalatu wassalam, inna allaha idha ahaba qawman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhط. Jadi kalau Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi seseorang, misalkan senang sama siapa? Hah? Anita. Tuhan senang sama Anita, pasti akan memberikan sesuatu. Itu tidak hal-hal yang menyenangkan saja. Ibtalahu, dia akan diberikan ujian dan ujian. Maka paman radiya falahu ridha. Jadi kalau seseorang itu menerima dengan senang hati bahwa ini ada sesuatu ya, pasti hikmah, kemudian ada satu kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, falahu ridha, maka Allah juga akan ridha. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak menerima, falahu sukhط, pasti Allah itu juga akan murka kepada kita. Mau pilih mana coba? Mau murka, mau jadi doya? Ya, jadi doya Allah. Itu pasti. Semua itu seperti itu ya. Itu dalam kehidupan itu begitu. Makanya Syekh Abdul Haddad ini membagi dua bagian di sini ya, tentang hukmul itu. Kita ini sebenarnya semua kejadian yang ada di dunia ini, termasuk kejadian yang ada dalam diri kita, itu sebenarnya semua itu berada dalam hukum dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya datang ke sini bertemu dengan kita, bertemu dengan teman-temanku, ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Ya, makanya di sini dijelaskan ada dua hal ya. Ma yulajimuka kasiha wal. Yang kedua, ada sesuatu yang terjadi kepada kita ini yang kasiha wal, sehat, kemudian kita kaya, senang, iman itu sesuatu yang diinginkan kan? Nah, biasanya seperti itu. Kalau orang diberikan kekayaan, kesenangan, punya suami yang baik, punya istri yang baik, punya anak-anak yang baik, berarti semua juga pasti bisa mengalami ridho, itu bisa. Tetapi kedua ada ma la yulajimuka, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi kepada kita. Apa kalau masalah itu orang kadang-kadang kita diberikan ujian, kemudian sakit, dan juga kesengsaraan. Dan ini adalah halang bagi kita apabila kita tidak menerima. Bahkan kalau kita marah-marah, harus keluar, pokoknya lempar-lempar segala macam meja dan lain-lain, kan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam pandangan. Nah ini berarti kalau misalkan ketentuan itu sesuatu yang tidak diinginkan atau seperti musibah atau kefakiran dan lain-lain, ya disitulah ujian kita akan menjadi emasnya itu di sana ya. Kita harus menghadapi ujian dari Allah SWT. Ya, iya. Kita ingin mendapatkan hidupnya gitu. Terus tadi yang ditanyakan begini, ya Allah, kenapa saya akan minta padamu itu sesuatu yang baik? Saya minta ini, saya selalu berdoa, kan ini juga adalah perintahmu ya Allah. Tapi kenapa apa yang saya minta, apa yang saya minta ini, kenapa itu, apakah kamu ya Allah tidak mengabulkan keinginan saya atau bagaimana? Maka disinilah teman-teman sekalian ya, itu ada sesuatu yang salah sebenarnya, bukan doanya. Kalau misalkan dalam pandangan Islam, setiap orang berdoa itu di astajib lahu.
berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi semua keinginan kalian. Sering nggak berdoa kepada aku? Minta apa? Hah? Banyak Bapak. Banyak. Iya. Minta ibu sehat, ayah sehat, minta juga nanti ya jodoh yang baik kan, gitu kan? Kita suka begitu berdoa kepada Allah atau minta kita sukses, tapi hari ini belum sukses juga. Nah, kalau dalam pandangan agama, semua keinginan itu pasti akan dipenuhi. Cuman ada keinginan itu yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan keinginan, atau setengah dari keinginan, atau bahkan kita ingin ini misalkan. Nah, apa itu? Berarti doa yang kita panjatkan itu ada dua kemungkinan. Satu, itu akan terjadi musibah, tetapi musibah kita dihindarkan oleh Allah dengan doa yang tadi. Bukan tidak dijauh, tapi diganti kita diselamatkan dari musibah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah doa itu disimpan sengaja supaya nanti dari akhir dari hidup kita itu diperlihatkan, ini pahala-Mu ketika kamu berdoa. Sengaja aku tidak berikan kepadamu di dunia, tapi akan aku berikan untuk kesenanganmu. Ya, jadi sebenarnya makanya ketika kita berdoa melakukan apapun juga, kita harus merasa suka, rela, dan menerima kesegala kebetulan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya tadi kan saya sudah banyak pertanyaan. Sekarang bagaimana sih Pak cara membedakan antara mencari ridho Allah dan mencari pengakuan dari manusia? Kan banyak ya Pak, kita tidak bisa membedakan antara mencari ridho Allah dan pengakuan manusia itu kan. Jadi banyak keliru gitu. Iya, inilah persoalan yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu. Kadang-kadang kita lupa ya. Kita hanya menginginkan sesuatu yang sesaat. Justru kalau orang hanya ingin mendapatkan ridho dari makhluk ya, siapapun dari baik dalam beribadah ataupun dalam melakukan aktivitas sosial yang lain, kita hanya ingin mendapatkan apresiasi, pengakuan dari makhluk. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat rumit dalam pandangan agama. Karena dia tidak akan mendapatkan apapun. Itu di dalam keterangan itu banyak dijelaskan. Ya. Banyak dijelaskan ada seseorang itu dia nanti pada akhir ketika dihisab itu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya di dunia ini banyak melakukan A, B, C, D dan lain-lain, begitu banyak. Tetapi coba dihitung malaikat, kemudian setelah dihitung oleh para malaikat dengan kuasanya Allah, ternyata dia seorang yang bangkrut, tidak ada apapun. Kenapa? Karena dia yang dikejar sewaktu di dunia itu bukan Allah, bukan ridhonya Allah, tapi manusia. Kalau begitu, kata Allah itu silakan saja, cari tuh, ambil dari yang engkau inginkan itu, ya, yang engkau tadi sangat idam-idamkan itu kan tidak dari itu, tapi dari bulan, dari siapa. Beda dengan orang itu karena ketika berpikir, ada sebagian dari orang-orang muslim di antara kita itu ketika berpikir dia ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi akhini mahabbataka wa ma'rifata. Jadi ilahi ya Allah anta maksudi, hanya engkau adalah ridho. Nah, ketika aktivitas seseorang itu hanya kepada Allah tujuannya, dia tidak hanya mendapatkan ridho Allah saja, tapi dia akan mendapatkan kemuliaan. Makanya sebenarnya ridho itu kan menjadi salah satu inti dari cinta, mahabbah. Jadi samroh dari bentuk kecintaan seorang hamba kepada Tuhan itu adalah cinta.
Ya, cinta itu sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang mencintai Tuhan, berarti apa yang diberikan oleh Tuhan kita tak boleh rela. Coba kalau Anda punya pacar, kemudian Anda mencintai seseorang, kalau rela terus berarti itu tidak merasa senang, dia segala macam. Nah, dengan Tuhan itu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diberikan kepada kita, mau senang, mau tidak senang, mau apapun, kalau tujuan untuk Allah, pasti kita akan merasakan asaran, gembira dan lain-lain. Pasti sesuatu yang pada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat susah juga ya. Ya, susah. Memang susah. Dan menurut saya salah satunya adalah riado. Kita harus latih. Sama seperti melatih kita untuk untuk sabar. Ya. Kalau misalkan diberikan ujian supaya tidak akhir, tidak marah, bagaimana sabar. Jadi sebenarnya ada tingkat itu sebenarnya kalau sufi itu ada tingkatan-tingkatannya. Sabar, kemudian ridho, ya, kemudian syukur. Ada yang tasik marah, kan tidak boleh. Kemudian yang kedua pangkat yang kedua sabar. Kemudian yang ketiga ridho, ya. Kemudian yang berikutnya bersyukur dan ada tingkatan-tingkatan yang lain. Makanya walaupun susah tapi kita harus bisa. Ya. You can, if you think, you can. Pasti kita bisa, ya. Menjaga, kalau kita sungguh-sungguh pasti kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang paling penting itu adalah latihan yang terus-menerus sama, ya. Mengenal, kita tahu nggak siapa itu Allah? Semua orang tahu. Tapi orang tahu itu belum tentu juga meyakini, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tidak semua seperti itu. Nah ini makanya kita harus belajar dan ya. Harus belajar ya. Iya, belajar. Ada amalan apa gitu Pak, kan kita kan ada ingin mengajari Allah itu kan tidak mudah ya Pak. Ya, iya. Ada beberapa amalan gitu, apa saja gitu Pak ini amalan untuk mengajari Allah gitu. Kalau misalkan bagaimana amalan, kalau amalan secara khusus belajar. Tetapi yang pertama kita harus pertama meneguhkan niat saja. Yang pertama kita ini ya, ada istilahnya itu al-ilmu qabla badai. Berarti kalau Anda kiat-kiatnya mendapatkan ridha Allah itu pertama adalah al-ilmu qabla badai. Jadi semua sebelum melakukan segala sesuatu itu Anda harus memiliki. Kalau tanpa ilmu, dia tidak akan merasakannya. Kemudian dia tidak akan bagaimana buah dari bentuk kesukarelakan kepada Allah dan bagaimana menanamkan itu kepada Allah. Itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Makanya ilmu itu adalah fondasi yang paling mendasar seseorang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, niyatu ibadih. Niat itu harus, makanya dijelaskan oleh Nabi, niatul mukmin khairun min amalihi, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Coba Anda. Makanya di dalam ketika kita melakukan amal, kita ada semacam tasbihun niat. Jadi kita dibenarkan niatnya gitu ya, diperiksa kembali. Niatnya mas benar enggak ya? Orang misalkan hari itu apakah kita ini karena mertua misalkan ya, atau karena pacar kita, atau gimana gitu. Sama seorang perempuan ketika sudah bersuami istri, berdandan itu kan harusnya untuk siapa? Untuk suaminya. Tapi kalau orang misalkan berdandan untuk orang lain, dia dapat pahala berarti? Enggak, dia dapat murkanya orang. Ngapain dia berdandan hebat-hebat di luar, tapi
untuk suami kalau hukuman untuk mandi ya segala macam kan itu jadi masalah. Nah ini yang itu apa yang kedua berarti anehnya itu pribadi. Jadi niat ketika kita melaksanakan perbuatan. Kemudian yang ketiga as-sabru fi wasfi. Jadi ketika kita sedang berjalan perbuatan itu, maka tidak ada jalan lain harus sabar. Coba, bagaimana ketika Anda sudah melakukan satu aktivitas kebaikan? Kan pasti ada godaan. Anda harus sabar. Kalau misalkan kita lagi kuliah juga atau apapun, pasti banyak tantangan. Anda menjadi mahasiswa, tidak sedikit di antara kita yang gagal itu karena tidak sabar. Dan dia tidak komit dengan tujuannya, dengan keinginannya, gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, al-ikhlasu inda qiyam. Itu harus menanamkan ikhlas ketika kita melaksanakan amal. Ini kuncinya empat. Ya, apa coba? Jangan lupa lagi, jangan ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Ya, nah itu kuncinya. Nah, itu kunci itu following. Jadi makanya kenapa ayo nawas kita gagal? Karena ayo nawas itu sebenarnya itu adalah inti dari segala ini. Kalau Anda belajar tentang makom-makom orang-orang suci di dalam para sufi-sufi besar, bagaimana mereka itu di dalam proses tazkiyatun nafs membersihkan jiwanya dengan proses tadi tobat, kemudian dia sabar, kemudian ridho, syukur, khauf, roja dan lain-lain. Mereka melakukan tahapan itu, tapi itu tidak akan berarti sama sekali kalau dia tidak punya itu. Atulah itu mencari. Kan ayo orang ada orang Sunda tuh, orang Naos, ayo Naos. Nah itu adalah sebenarnya filosofis ayo Naos itu sangat tinggi. Naos itu kan penaos. Orang berpenaos pengajian. Ada sesuatu yang sangat berharga. Anda sekarang ini ya dengan saya sekarang. Kemudian ditonton live oleh teman-teman kita di sosiologi. Penaos. Kali mulai Anda masuk. Dari tadi setelah Jumat Anda masuk ke sini kemudian kurung juga ya, yang sebagian semua di sini